Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Miftiriadi, NIM 2018-53080. Saya akan memberikan materi atau penjelasan dalam mata kuliah AUSI, Audit Sistem Informasi. Yang pertama itu pertemuan kedua. Ada pengantar audit sistem informasi. Ya, langsung saja masuk ke dalam materi. Audit. Wikipedia. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya yaitu adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Di dalam audit ada summary. Yang pertama ada evaluasi terhadap sesuatu yang meliputi organisasi, sistem, proses, atau produk. Yang kedua ada dilaksanakan oleh, yang meliputi pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, atau disebut auditor. Tujuan audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi. Di sini, sistem informasi adalah sekumpulan, yaitu meliputi hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada model I/O dan komponen aplikasi sistem informasi. Ini kita yang bisa memprosedur, ada data, meliputi dokumen juga, informasi juga. Nah, di sini aplikasinya. Next. Menurut Ron Weber, audit sistem informasi yakni proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya yang efisien. Resource efficiently. Nah, di dalam audit sistem informasi terdapat 4 tujuan. Yang pertama, seperti kata Ron Weber tadi, ada mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya. Yang pertama ada mengamankan aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi yang mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia sendiri, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya.
Ada juga integritas data, berarti data memiliki atribut ya. Ada kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada, tidak terungkap seperti apa adanya. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, ini tujuannya nih. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Usernya itu perlu apa? Jadi, biar efektif. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user? Auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Biasanya, audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post-audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan atau tidak. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem atau yang disebut dengan sistem design, yakni user tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem dan juga dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Nah, dalam efisiensi sumber daya, dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada nyatanya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala pelengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Nah, masuk tahap pendekatan audit sistem informasi. Di sini ada pendekatan temuan, pendekatan kendali, pendekatan temuan atau disebut juga dengan exposure approach yang berfokus utama ditekankan pada jenis kesalahan atau losses yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu, ditentukan kendali atau kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima atau acceptable level. Yang kedua ada pendekatan kendali atau control approach yang berfokus pada kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Nah, di dalam audit, aspek yang diperiksa itu secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, dan integrity,
serta juga aspek security atau keamanannya ya. Lalu, tahap selanjutnya ada audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file. Audit SI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Nah, menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi. Ada perencanaan audit atau planning the audit, pengetesan kendali test of control, pengetesan transaksi atau test of transaction, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, pengakhiran penyelesaian audit, completion of the audit. Sekarang menurut Gallegos CS, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas, ada perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Di dalam pengumpulan data atau evidence melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Dan juga termasuk review source code bila diperlukan ya. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis atau data dalam bentuk soft copy. Metode dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu ada audit around komputer, ada juga audit through komputer, dan yang terakhir audit with komputer. Jika tingkat pemakaian teknologi informasi tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer, yang biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAAT. Kepanjangannya yaitu Computer Aided Auditing Technique, yang bertujuan untuk menganalisa data seperti transaksi penjualan, pembelian, aktivitas persediaan, nasabah, dan lain-lain. Dalam aspek security juga ada kendalanya. Auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem biar aman. Standar di sini adalah standar yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA. Selain itu, ISACA juga menerbitkan IS Auditing Guidance
dan IS Auditing Procedure. Guidelines memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit, dan prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu sehingga sesuai dengan standarnya. Bagaimanapun juga, IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance dan prosedur. Auditor sistem pada dasarnya melakukan penilaian atau assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Di sini ada berdasarkan pengujian auditor. Ini ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, dan penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya ya, diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Ya, terima kasih. Langsung saja saya masuk ke dalam materi pertemuan 4. Ya, ada tahapan audit sistem informasi yang berjudul pengenalan COVID. Materinya ya. Nah, tahap-tahap audit terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap pemeriksaan pendahuluan, yang kedua tahap pemeriksaan rinci, yang ketiga tahap pengujian kesesuaian, yang keempat tahap pengujian kebenaran atau bukti, yang kelima tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian di audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan, yang mencakup pengendalian umum, pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual, pengendalian terhadap output sistem informasi. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, seperti sistem informasi. Pengendalian umum itu sendiri digolongkan menjadi beberapa. Di antaranya ada pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, dan juga pengendalian akses fisikal dan logikal. Sekarang masuk ke macam pengendalian aplikasi ya. Pengendalian aplikasi dalam organisasi itu sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa. Ada organisasi aplikasi, akses aplikasi, input, proses, output, dan juga master file atau database. Kertas kerja. Kertas kerja dalam audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian, dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi, dan supervisi. Bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum atau sesuai dengan umum. Normal lah. Nah, tujuan kertas kerja. Tujuan kertas kerja yang pertama
yaitu mendokumentasikan semua bukti audit. Itu harus selama pelaksanaan audit ya. Yang kedua, mengorganisasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Yang ketiga, membantu auditor senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam review pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Jadi dibantu. Meliputi ini senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan. Yang keempat, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Yang kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah ada. Pedoman pembuatan kertas kerja. Setiap kertas harus bertujuan, harus ada tujuan dalam pembuatan kertas kerja tersebut. Yang kedua, ada setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri, jadi sendiri-sendiri. Identitas judul yang jelas. Di atas jelas ya, biasa judul taruh di tengah. Diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah prosedur audit harus dijelaskan. Jadi langkah-langkahnya, koordinasi itu tadi seperti mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit itu harus jelas. Lalu terdapat juga komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Nah, bahwa ada komentar agar auditor bisa memberikan kesimpulan. Lalu ada juga paraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Sangat penting ini ya. Penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Jadi, pedoman kertas kerja itu dipisahkan. Bagi yang sudah selesai ya ditaruh di bagian yang sudah selesai. Jangan yang belum selesai dijadikan satu, nanti malah carinya susah. Nah, macam-macam jenis kertas kerja. Kertas kerja neraca saldo, ada itu. Terus meliputi juga jadwal dan analisis. Ada juga memo audit dan informasi pendukung. Dan terakhir, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Nah, di sini ada fungsi kertas kerja. Ya, seperti tadi, pendukung pendapat auditor. Dapat membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Nah, penyediaan catatan tentang prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai. Menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Harus sesuai standar. Jangan di bawah standar. Nah, di sini ada kelengkapan kertas kerja ya. Kertas kerja itu harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Di sini dijelaskan bahwa secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain sebagainya. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari gambaran judul ya, tadi yang di tengah itu, identifikasi sumber jika jelas, ada sumbernya, sumber dari mana. Terus tanggal persiapan auditor awal, pertama kali mengaudit itu kapan.
Nomor indeks kertas kerja. Nah, ada nomor serinya. Laporan audit. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Nah, berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti. Maka, laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Harus jelas. Nah, laporan audit ini terdiri dari maksud dan tujuan ya, dari review pengendalian terhadap penerapan teknologi informasi di klien, ruang lingkup, referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian. Metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Pernyataan penjelasan hasil review. Nah, ini ada permasalahan menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Nah, temuan-temuan menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Kriteria standar menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Nah, solusinya kayak gimana gitu. Kondisi menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas kegiatan terkini. Laporan audit selanjutnya yaitu resiko. Ada resiko. Menjelaskan potensi. Apa saja resiko ya. Kenapa tidak diterapkannya pengendalian? Nah, ini juga tidak diterapkan pengendalian. Terus tanggapan manajemen. Menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Nah, tanggapannya itu seperti apa gitu. Rekomendasi, menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan atau aktivitas klien. Nah, pelaksanaan audit sistem informasi dilakukan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada yang pertama ada COVID 5.0. Yang kedua ada ISO 17799.2/2005. Yang ketiga ada best practices lainnya. ISACA guidelines yang tadi ya. Nah, pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah dengan penyampaian kuesioner. Ya, memberikan kuesioner, ada kuesioner 1, ada kuesioner 2, tergantung judulnya, analisis penggunaan teknologi informasi, manajemen awareness, atau juga information teknologi kontrol diagnostik. Yang kedua ada wawancara. Nah, diwawancarai secara langsung biar mengerti apa saja, melakukan observasi atau penelitian, master application, infrastruktur pendukung data center, sistem informasi, database, internet, LAN, WAN, perangkat keras, lunak. Lalu ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Nah, ada dokumentasinya pasti. Pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Agung Miftariadi mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.